Saya tantang Yesus untuk mengazab saya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana seorang Ustadz Yusuf PI, di mana ia menantang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika ia menantang Yesus Kristus supaya Yesus Kristus mengazab dirinya, lalu apa yang terjadi setelah ia meminta Yesus mengazab dirinya? Saudara, dia dipermalukan oleh Tuhan secara perlahan-lahan. Akun YouTube Yusuf PI di take down oleh YouTube. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk melihat videonya ketika Ustadz Yusuf PI ia meminta Yesus Kristus untuk mengazab dirinya. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan mempermalukan Ustadz ini secara perlahan-lahan. Inilah dia videonya yang berikut ini. Sini saya akan memberikan identitas tanpa ragi. Jadi identitas ini akan sedikit kita buka. Dan ingat, ini bukanlah dari saya. Saya mengambilnya dari sebuah channel, yang mana channel ini tidak saya sebutkan nama channelnya. Silahkan antum cari sendiri gitu. Pasti akan juga tahu apa nama channelnya. Nah, berkenaan dengan tanpa ragi yang menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebelum membuka identitasnya tanpa ragi, saya akan menanggapi dia dulu. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Bahwa terbukti, kalau saya tidak apa-apa, berarti Yesus bukan Tuhan. Ingat suara saya, masih ada waktu 25 hari lagi. Ya, saya kasih Yesus sebanyak itu waktunya untuk mengazab saya. Kalau dia tidak mengazab, ya tanpa ragi. Dengan ukuran kamu, Yesus bukanlah Tuhan. Ya, sebulan yang lalu, tepatnya 30 November, tanpa ragi membuat video, yaitu dia menantang azab Allah Subhanahu wa taala sampai 31 Desember. Selang 5 hari, saya juga membuat tantangan yang serupa terhadap tanpa ragi. Saya tantang Yesus untuk mengazab saya sampai 31 Desember. Nah, ini sudah lewat. Sudah bulan 1. Lalu kita akan mengkonfirmasi siapakah di sini yang betul-betul kan kayak gitu. Jadi, siapa yang ingin tahu identitasnya tanpa ragi? Ingat sekali lagi, ini bukanlah dari saya, tapi dari sebuah channel yang memegang identitasnya tanpa ragi. Berikut kawan-kawanku semuanya, kemarin itu ada masalah di channel saya yang besar, monetisasinya itu dinonaktifkan untuk selamanya. Jadi YouTube itu tidak ada pendapatannya lagi dan YouTube-nya tetap masih ada. Nah, jadi YouTube yang besar itu kalau saya upload ya videonya itu tidak dimonetisasi, dan di situ saya hanya mengupload promosi channel baru saya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah monetisasinya dicabut, kemarin itu kan saya membuat sebuah channel yang kecil. Channel yang kecil tuh sudah 1000 lebih, hampir 1200-an subscribernya. Ternyata dihapus lagi oleh pihak YouTube. Padahal cuma sehari umurnya, cuma 2 videonya, tapi dihapus oleh pihak YouTube. Yang pertama video saya pemberitahuan ya kepada kawan-kawan semuanya kemarin itu. Habis itu video yang kedua terjemahan
bahasa Arab Abu Ubaidah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, video yang itulah yang dipermasalahkan oleh YouTube, sehingga channel saya yang kecil yang saya bikin kemarin itu ditutup oleh pihak YouTube gara-gara menerjemahkan pidatonya Abu Ubaidah ke dalam bahasa Indonesia. Kena lagi channel yang kecil. Channel yang besar monetisasinya dicabut selamanya. Channel yang kecil baru bikin 1 hari 2 video, ya umurnya 1 hari 2 video, subscribernya 1200, ditutup oleh YouTube. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap saudara-saudara untuk memberikan komentar yang membangun, komentar yang baik, komentar yang positif, dan terlebih komentar yang mengedukasi serta memberikan manfaat bagi kita semua. Ya teman-teman, itulah Ustadz Yusuf PI, di mana orang ini salah satu YouTuber dari saudara kita Islam yang konten channelnya adalah yang bahas iman kekristenan, dan saya melihat kontennya itu banyak hoaxnya, ya. Salah satu kontennya, ia menantang Yesus Kristus untuk mengazab dirinya. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak mengazab dirinya sesuai dengan waktu yang dia sampaikan, maka Yesus Kristus baginya bukanlah Tuhan. Ya, mengapa Yusuf PI ini mengatakan demikian, saudara? Untuk membalas tantangan tanpa ragi terhadap Allah junjungannya, Yusuf PI ini. Nah teman-teman, tanpa ragi ini adalah salah satu YouTuber Kristen, ya, yang menantang Allahnya Yusuf PI. Lalu Yusuf PI ini dengan membalas dengan standar yang sama, apa yang standar yang dipakai oleh tanpa ragi, maka Yusuf PI menggunakan standar yang sama untuk menantang Yesus Kristus. Ya teman-teman, terkait dengan tindakan tanpa ragi, saya tidak setuju sama sekali eksperimen semacam itu. Mengapa saudara? Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Kekristenan tidak pernah diajarkan untuk menantang Tuhan agama lain. Tidak pernah. Jadi dalam hal ini, tanpa ragi adalah tidak benar. Tindakan tanpa ragi dalam hal ini tidak sesuai dengan firman dan standar iman kekristenan, yaitu Alkitab. Itulah tanpa ragi. Kemudian, kembali kepada Yusuf PI. Ustadz ini yang menantang Tuhan Yesus secara terang-terangan, saudara. Saudara, saya kasih tahu kamu, saudaraku Yusuf PI. Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak mau disuruh-suruh oleh manusia seperti kamu. Sekali lagi saya katakan, Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus tidak mau dan tidak boleh disuruh-suruh oleh manusia seperti kamu. Jika Allah saya, yaitu Yesus Kristus, memenuhi atau langsung mengazab dirimu, maka Anda, Ustadz Yusuf PI, mengatakan, mengapa Allahmu dapat disuruh-suruh oleh manusia? Ya? Maka Anda berkata seperti ini, mengapa Allahmu yang Anda sembah itu dapat disuruh-suruh oleh manusia? Ada banyak alasan Anda untuk tetap tidak menerima keilahian Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak alasan Anda untuk menolak ketuhanan Yesus Kristus. Namun, tepat sekali supaya kamu tidak berkoar-koar, saudara, ya, supaya kamu tidak buat berita-berita hoax, supaya kamu tidak terlanjur di dalam kebohongan.
dan membohongi semua umat. Buktinya bahwa channelmu ngehoas ada di channel ini. Ya, ada beberapa video yang saya buat dan saya reaksi terkait dengan kontenmu, dan teman-teman saya Kristuber ada di TV Laskar Kristus, ada Jemayan Niasci, dan juga ada di channel Risan Apologetik Kristen. Di situ sudah banyak mereaksi video-video Anda yang nge-hoax. Ya. Jadi Allah memakai pihak YouTube untuk men-take down seluruh channel Anda, supaya kamu menyadari diri bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan secara perlahan-lahan menunjukkan kepadamu bahwa Tuhanku yang itu Yesus Kristus berkuasa atas semesta alam. Sekali lagi saya mau katakan, tepat sekali ya, beberapa channelmu yang sudah di take down oleh pihak YouTube, dan bahkan channelmu yaitu Yusuf Pei sudah tidak ada lagi di YouTube. Saya sudah cari-cari dari tadi, ternyata tidak ada. Yang ada hanya konten reaksi teman-teman Kristuber dan juga saya yang ada. Untuk channelmu tidak ada lagi. Dan itulah cara Tuhan menyadarkan dirimu, dan cara Tuhan membuktikan bahwa Dia berkuasa. Ia memakai pihak YouTube untuk memperlihatkan kepada kamu secara perlahan-lahan, ya, Tuhanku tidak semudah itu ia langsung mengazab dirimu. Tidak seperti itu. Ya, kalau Tuhanku langsung mengazab dirimu, maka engkau berkata dan mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan saya dapat disuruh-suruh. Kalau Tuhan dapat disuruh-suruh berarti Dia bukan Tuhan. Dia bergantung kepada manusia. Yang manusia itu menyuruh dia untuk melakukan. Maka kesimpulan seperti itu. Maka tepat sekali Tuhan ya buat suatu cara yang cukup bagus untuk senantiasa mempermalukan Anda terkait dengan tantangan Anda terhadap Tuhan saya. Ya, oleh karenanya saya mau katakan kepada Anda, keselamatan di dalam kekristenan adalah sebuah kepastian. Tidak kemoga-moga. Bahkan perbuatan baik tidak mungkin menjadi standar saya dan saudara untuk bisa masuk surga. Sebab di dalam kitab saya, yaitu Bible, di dalam kitab Yesaya, bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor. Maka kesalehan perbuatan baik saudara dan saya tidak memenuhi dan tidak mensejajarkan kekudusan Allah. Karena saya dan saudara orang berdosa, tidak mungkin mencapai kekudusan Allah. Maka perbuatan baik tidak mungkin dapat menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Filipi 2 ayat 9, ya, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama Yesus di atas segala nama. Oleh karena saya mengajak saudara yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda memiliki kesempatan untuk menerima Dia dan mengakui bahwa Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus sedang menantikan Anda dan bersukacita di dalam keselamatan yang Dia berikan di dalam kekekalan. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.